Pada video ini akan dibahas mengenai pengenalan perusahaan, pembibitan kelapa sawit, penanaman kelapa sawit, TBM kelapa sawit, TM kelapa sawit, panen kelapa sawit, dan pabrik kelapa sawit. Unit usaha Balimbingan dibuka sekitar tahun 1918 oleh perusahaan Belanda Handelsvereniging Amsterdam atau HVA. PT PN 4 Regional 2 Kebun Balimbingan ini terletak di Kecamatan Tanah Jawa, Atunduhan, Colang Hataran, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Unit ini terdiri dari 4 afdeling, yaitu afdeling 1 dengan luas 523 hektar, afdeling 2 862,29 hektar, afdeling 3 900,88 hektar, dan afdeling 4 800 hektar, dengan total keseluruhan seluas 3086,17 hektar. Selanjutnya adalah pembibitan. Pada pembibitan terdapat beberapa jenis pemeliharaan. Yang pertama adalah penyiraman. Penyiraman dilakukan dengan teknik drip yang dilakukan selama 15 menit pada pagi dan sore hari. Namun, jika curah hujan di atas 10 ml tidak dilakukan penyiraman. Selanjutnya adalah penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma yang dapat bersaing dengan bibit kelapa sawit. Penyiangan ini dilakukan sebelum dilakukannya pemupukan. Pada pemupukan, bibit dipupuk menggunakan pupuk NPK Jadimas 18-10-15-262 tambah 1 TE dengan dosis 4 gram per bibit. Selanjutnya adalah penanaman LCC atau Leguminosa Cover Crop atau yang sering disebut dengan mukuna. Varietas LCC yang digunakan pada pembibitan ini adalah Mucuna bracteata. Tanaman ini berfungsi untuk menekan pertumbuhan gulma, melindungi tanah terhadap penyinaran langsung, mengurangi aliran permukaan, menjaga kelembapan tanah, dan menambah kesuburan tanah atau sebagai pupuk hijau. Pada bibit nursery juga dilakukan pengambilan data bibit dengan parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang. Seleksi nursery dilakukan pada saat bibit berumur 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan pada saat pengiriman bibit ke lapangan. Bibit yang terseleksi terdiri dari bibit yang kerdil, daun berbentuk lalang, anak daun tidak pecah, daun berkerut, dan terserang penyakit dan juga hama. Bibit yang sudah terseleksi kemudian dikumpulkan untuk dilakukan pemusnahan dengan cara memotong akar dari tanamannya, kemudian dibakar. Pada penanaman kelapa sawit, pembuatan lubang tanam dilakukan menggunakan alat hole digger. Kedalaman lubang tanam kelapa sawit adalah 60 x 60 cm dengan pola tanam mata 5 dan jarak tanam 7,48 meter x 4,65 meter. Kemudian dilakukan pengangkutan bibit yang akan ditanam dari pembibitan menuju ke lapangan. Pada saat sudah di lapangan, pembagian bibit dilakukan pada tiap lubang tanam yang sudah diberi pupuk rock fosfat 2 hari sebelumnya dengan dosis 2,25 kg per lubang tanam. Selanjutnya, dilakukan penanaman kelapa sawit. Pada TBM kelapa sawit, pemeliharaan yang dilakukan yaitu pengendalian hama Oryctes yang dilakukan dengan penyemprotan glifosat 1,5 ml per 1 liter air dengan campuran Metsulindo 0,15 kg. Pengendalian ini dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian pemupukan. Pemupukan pada TBM dilakukan secara tabur merata di dalam piringan pohon atau 1,5 meter dari pangkal pohon ke arah luar piringan. Dosis pemberian pupuk pada TBM adalah 1 kg per pohon dengan frekuensi pemupukan sebanyak 3 kali dalam setahun. Selanjutnya adalah kastrasi. Kastrasi merupakan kegiatan pembuangan bunga jantan dan bunga betina dengan tujuan mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif sawit.
Kastrasi dilakukan sekali per 3 minggu sebelum dompet bunga pecah. Alat yang digunakan dalam kastrasi adalah dodos kecil, atau yang sering disebut dengan sortados. Pada TM kelapa sawit, pemeliharaan yang dilakukan salah satunya adalah fogging. Fogging dilakukan untuk mengendalikan hama ulat api. Fogging dilakukan pada malam hari. Campuran larutan yang digunakan dalam fogging yaitu air 28% atau sebanyak 700 ml, emulgator 2% atau 50 ml, insektisida 10% atau 250 ml, dan solar sebanyak 60% atau sebanyak 1500 ml. Larutan tersebut adalah larutan yang digunakan pada tanaman muda. Sedangkan pada tanaman tua, campuran yang digunakan adalah air 18% atau 450 ml, emulgator 2% atau 50 ml, insektisida 10% atau 250 ml, dan solar sebanyak 70% atau 1750 ml. Trosenteling adalah kegiatan penghitungan tandan yang bertujuan untuk RAKP atau Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan Produksi dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Kegiatan trosenteling dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, biasanya 1 bulan sebelum semester 1 atau bulan Desember dan 1 bulan sebelum semester 2 atau bulan Juni. Untuk penghitungan tandan, perlu dilakukan penentuan pohon sampel terlebih dahulu. Pohon sampel ditentukan minimal 5 pohon per hektar. Apabila ada pohon sampel yang kebetulan tidak berbunga, ditulis 0 tandan dan 0 bunga. Tandan yang telah dihitung kemudian dijumlahkan. Produksi tandan per hektar adalah perkalian jumlah tandan rata-rata per pohon dengan berat tandan rata-rata per pohon per hektar. Pada kegiatan panen, terdapat kriteria yang ditetapkan untuk kelapa sawit tersebut dapat dipanen. Kriteria tersebut yaitu setelah dilakukan pemanenan, selanjutnya dilakukan pengecekan dan pencatatan hasil produksi panen. Setelah itu, dilakukan pemuatan sawit ke dalam transportasi pengangkutan. Pada PTPN 4 Regional 2 Kebun Belimbingan, tidak terdapat pabrik kelapa sawit. Namun, karena rasa keingintahuan kami, maka kami melakukan kunjungan ke pabrik kelapa sawit Bah Jambi. Dengan surat izin dari PTPN 4 Regional 2 Kebun Belimbingan, kami dapat melihat proses pengolahan kelapa sawit sampai menjadi CPO pada pabrik kelapa sawit Bah Jambi. Pada stasiun penerimaan TBS, jembatan timbangan merupakan tempat awal untuk penimbangan berat truk yang membawa tandan buah segar untuk diperoleh berat kotornya terlebih dahulu. Kemudian, truk yang sudah dibongkar ditimbang lagi untuk memperoleh tara. Selanjutnya, selisih antara bruto dan tara akan menghasilkan neto. Setelah dari jembatan timbangan, selanjutnya dilakukan sortasi TBS. TBS yang sudah disortir kemudian dimasukkan ke dalam loading ram. Pada loading ram, TBS ditampung sementara yang selanjutnya akan dimasukkan ke lori untuk dilakukan pengolahan. Pada stasiun perebusan, TBS yang sudah dimasukkan ke dalam lori
dimasukkan ke dalam sterilizer bersama lorinya untuk dilakukan perebusan. Perebusan TBS terdiri dari 3 tahap, yaitu 10 menit, 12 menit, kemudian 15 menit. Pada stasiun penebahan, TBS yang sudah direbus matang ditarik keluar menuju landasan hosting crane untuk selanjutnya diangkut dan dituang ke dalam auto feeder. Pada auto feeder, buah yang diangkut ditempatkan sementara sebelum dibawa ke tracer. Di tracer, dilakukan pelepasan brondolan dari janjang buah dengan cara bantingan. Setelah itu, brondolan masuk ke dalam alat pencacahan dan pengepresan, di mana brondolan dihancurkan agar daging buah terpisah dari inti. Pencacahan brondolan dilakukan di sebuah tangki vertikal yang dilengkapi dengan pisau pencacah untuk mencincang brondolan agar daging buah melumat sehingga minyak dapat dipisah dengan mudah. Hasil pencacahan selanjutnya dimasukkan ke dalam pengepresan. Pada alat ini, minyak dipisahkan dengan daging buah. Pada stasiun pemurnian minyak, dilakukan penyaringan menggunakan sand trap tank yang berfungsi untuk menangkap pasir atau material yang lebih berat dari crude oil. Kemudian, dilakukan lagi penyaringan menggunakan vibro separator, dan setelah itu melewati proses pemisahan, crude oil selanjutnya akan ditampung di oil tank. Pada stasiun pabrik biji, biji yang tadinya sudah dipisah kemudian dipecah untuk dipisahkan antara biji dan cangkangnya. Inti dikeringkan sampai batas yang ditentukan, dan cangkang dikirim ke pusat pembangkit tenaga untuk diolah sebagai bahan bakar. Selanjutnya, limbah dari pengolahan kelapa sawit ditampung pada bak penampungan dan selanjutnya dialirkan ke paretan. Demikianlah video dari hasil praktik kerja lapangan yang sudah kami lakukan. Terima kasih telah menonton.